pertama kak. Boleh Dengan dibilang, Kak? sebelumnya dengan kakak siapa? Aku Vinta. Vinta. Aku Cynthia. Aku Lindy. Kakak Rindi. Untuk pertanyaan yang pertama, bisa nggak kakak ceritain itu bagaimana pengalaman kakak mendapatkan catcalling, gitu? Ada atau tidak? Terus bagaimana kayak berupa apa gitu? Apa yang dipanggil sama orang tersebut? Oke, catcalling ya. Ya. Kalau untuk catcalling itu kayaknya udah makanan sehari-hari kita ya. Udah Apalagi sering banget. yang paling sering ngelakuin catcalling tuh pasti supir-supir, Tukang tukang ojek, Hmm. atau sesama mahasiswa juga sering. Nah, apa tadi pertanyaannya? Apa yang diucapkan sama orang itu? Gitu. Kayak hai atau halo. Karena kita bertiga itu lumayan punya badan yang kebentuk ya. Itu karena gen kebetulan. Jadi setiap kita lewat tuh sering kayak pulen banget gitu. Jadi itu kita rasa itu termasuk pelecehan sih. Terus bagi kakak itu mempengaruhi kondisi emosional tidak? Pasti. Ya, secara umum sih Heeh. ya. Soalnya itu tuh mengganggu kenyamanan kita pribadi ya. Kalau saya sendiri, kalau di catcalling gitu tuh kayak kurang nyaman, risih gitu. Kalau saya pribadi. Kakak ada menceritakan kepada orang sekitar tidak? Pasti. Bagaimana responnya? Oh, aku jarang sih buat cerita. Pasti aku cerita sama teman-teman. Pasti orang itu juga ngerasa nggak enak juga ya dengerin cerita kami. Kayak risih juga dengerinnya. Oke. Menurut kakak nih, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat biar catcalling itu tidak terjadi gitu? Oke, menurut aku yang perlu tuh, kita kan sering dengar nih statement kayak buat perempuan jangan pakai baju yang ketat-ketat, jangan ini segala macam. Pokoknya yang diintimidasi tuh perempuan harus kayak gini. Gimana buat kedepannya masyarakat terutama orang tua tuh lebih ke mendidik anak laki-lakinya lah buat saling menghargai perempuan, karena sejatinya kan kita hidup berdampingan nih, jadi ada baiknya kita saling menghargai sih. Terus nih pertanyaan yang terakhir, apa yang paling kakak butuhkan tapi tidak kakak dapatkan ketika itu? Dalam konteks Ketika terjadi pelecehan itu kak, catcalling itu, apa yang paling kakak butuhkan tapi tidak didapatkan ketika itu? Kayak kakak ngerasa emosionalnya terganggu tapi kakak butuh orang sekitar gitu. Iya, Apakah kakak sebenarnya butuh kita orang butuh orang sekitar yang lebih berani sih, karena kita kalau kayak secara nggak langsung dilecehin gitu tuh ngerasa sebenarnya pengen ngelawan, cuman Iya. nggak tahu kenapa tiba-tiba nge-freeze atau nggak berani ngomong. Apalagi kita perempuan kan, pasti nggak berani ngelawan lah ke Bener, cowok-cowok kayak itu. diam salah. Sekarang kan ada anggapan kalau diam berarti setuju, Iya. diam berarti mau. Cuman kalau kita diam dianggap mau, kita ngelawan, Nanti kita yang di itu. bener. Itu sih. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa aku tanyakan kepada kakak. Lebih dan kurangnya kami minta maaf ya. Minta maaf kak. Udah kak, itu aja kak, makasih kak. Oke. Makasih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama responden dengan kakak siapa kak? Ica. Dengan Kak Ica. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan pertama. Sebelumnya kakak pernah terkena catcalling nggak? Pernah. Oh, pernah. Bisa diceritakan nggak kak itu kapan terjadinya atau waktunya kapan, kayak sebulan lalu atau gimana? Waktu itu kan lagi pergi sama teman, pergi beli jajan. Nah, naik motor kan. Terus ada kayaknya itu mungkin abang-abang. Terus dibilangnya kayak gini, kiu-kiu kayak gitu. Oh. Iya. Setelah kakak terkena catcalling itu gimana kayak perasaan kakak itu? Apakah ada kayak apa gitu? Ada sih kan sama teman berdua tuh kayak Iya. bilang gini ke teman.
itu mereka ngapain kayak gitu, apa Oh, sih gitu. jadi rasa terkejut gitu ya, Iya. Kak? Yang ke selanjutnya itu dengan terkena kayak catcalling gitu, kakak ada mempengaruhi nggak sih ke kondisi emosional gitu? Kayak merasa was-was gitu, takut. Ada sih Bang, karena kan kalau kita digituin sama orang kayak ada yang salah gitu. Nah, kenapa bisa sampai digituin? Kayak merasa ada yang perlu dia Iya. apain gitu kan, Kak? Setelah kakak terkena peristiwa kayak gitu, pernah nggak sih cerita kayak ke orang-orang sekitar, ke teman dekat atau keluarga gitu? Ada, Pernah cerita ya? pernah. Selanjutnya itu Kak, pertanyaan terakhir. Misal kakak terkena catcalling gitu, ada nggak sih yang kakak rasa itu yang seharusnya kakak dapatkan waktu itu tapi tidak kakak dapatkan, kayak dukungan kayak orang sekitar gitu, atau mungkin sesuatu yang lain kayak besi mungkin buat mukul mereka? Ada sih Bang, misalnya kan kalau sempat kejadian kayak gitu lagi, buat jaga-jaga aja lah kan. Kalau misalkan digituin lagi, dorong aja motornya. Dorong aja motornya ya, Iya. Kak, jungkir balikan aja. Iya. Oke Kak, segitu aja, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bersama responden 3 dengan kakak siapa Kak? Caca. Kak Caca. Ya, kami dari kelompok KN ada tugas mengenai catcalling. Jadi kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan umumnya pertama ya Kak, kakak pernah kena catcalling ya? Pernah. Nah, bisa diceritakan secara umum pengalaman atau peristiwa yang terjadi gimana Kak? Paling aja sih, misalnya lagi jalan terus mereka manggil cowok tuh manggil kayak kak kil Nah, aja betul. Biasa ya Kak. Bagaimana, misalnya apa dampak dalam kehidupan kakak sehari-hari, gimana kayak merasa terganggu, risih atau gimana? Isi aja sih kalau misalnya nggak kenal terus di catcalling Yang ketiga, pertanyaan ketiga, ada nggak Kak yang misalnya pengen diceritakan ke orang-orang, misalnya ke teman kakak habis terjadi catcalling? Biasanya kalau misalnya habis di catcalling itu biasanya ya emang diomongin sama teman sih, misalnya kayak aku tadi habis di catcalling loh gini Habis diceritain ya Kak? ya. Pertanyaan terakhir nih Kak, menurut kakak apa sih seharusnya dilakukan masyarakat untuk mencegah kasus seperti ini? Paling sebenarnya nggak dari masyarakat ya, menurut saya pribadi paling dari individunya masing-masing aja, karena kayak biar saling nyaman aja kan, jadi jaga kenyamanan aja, nggak usah terlalu over kayak gitu aja sih, jadi dari individunya sendiri sebenarnya. Harus diubah pola pikirnya. Iya, mungkinnya juga. Paling itu aja ceritanya ya Kak. Iya. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Iya, Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini bersama narasumber keempat. Sebelumnya Kak, sama kakak siapa? Perkenalkan, saya Tati Afiani. Perkenalkan, saya Nurul. Ya Kak, yang pertama, apakah kakak pernah di catcalling? Pernah. Kak, bisakah kakak menceritakan pengalaman pribadi kakak di mana dan kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi baru kemarin itu minggu lalu mungkin. Itu yang catcalling aku itu bapak-bapak, dia kayak bilang adik-adik itu kaku. Oke, Kak. Kalau saya udah agak lama sama juga kayak bapak-bapak project tahun yang malah kayak ini mana gitu, ya yang mana Oke, Kak. Apakah peristiwa tersebut mempengaruhi kondisi mental kakak atau misalnya
terganggu dengan kuliah kakak atau yang lainnya? Sebenarnya iya ya, kayak itu kan udah bapak-bapak, sebenarnya harus ngerti kan ya, udah berkeluarga, gak mungkin gituin cewek, apalagi ceweknya masih kayak remaja, kayak walaupun udah dewasa gitu kan itu kayak ya tetap gak boleh. Kalau kakak kak, Kalau saya merasa nggak terganggu gitu. udah sharing ya kak ya? Ya, kayak Enggak juga, tapi kayak nganggap aja bapak kayak karena antara bukan kedua ya kak saya ya? Apakah pertanyaan selanjutnya kak? Apakah kakak pernah menjadi bantuan misalnya pas di ikut calling itu? Apa ada hal yang ingin kakak lakukan? Sebelumnya enggak ya, karena takut juga kan sendiri jalan, jadi kabur aja, nggak usah disamperin. Kalau kakak sendiri? ya sama juga langsung kabur aja, udah biarin aja. Menurut kakak sendiri nih, apa yang harus dilakukan masyarakat di sekitar untuk mencegah kasus seperti kasus tersebut? Menurut aku ya intinya kalau di catcalling itu ya biarin aja, nggak usah digubris gitu, kabur aja daripada apa-apain itu kan sama orang. Jadi kalau kita ladenin itu mungkin orang itu akan menjadi jadi. Mending kita hindari saja. Mungkin segitu saja ya kayak pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kakak juga. Baiklah, saya di sini bersama narasumber yang pertama. Menurut abang, apa itu catcalling? Menurut saya, catcalling itu kayak menggoda orang. Coba saya lihat coba nih kok. Menurut saya, catcalling itu kayak menggoda orang di jalan. Misalnya manggil, sudah atau bercerita tentang pikiran seorang. Baik bang, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah abang pernah melakukan catcalling tersebut? Ya, benar benar. Apa alasan abang untuk melakukan hal tersebut? Awalnya cuma bercanda sama teman-teman. Ada ikutan lingkungan juga, jadi anggap hal biasa. Baik bang, untuk pertanyaan selanjutnya, saat aku berpikir korban mungkin masuk. Dulu saya agak terlalu dekat seperti sana. Saya kira cuma candaan biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya, pernah melihat reaksi korban secara langsung? Pernah ada yang langsung pergi, ada yang lihat takut atau marah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Jangan bagaimana nampak, perasaan abang setelah melihat reaksi tersebut? Saya jadi sadar kalau ternyata itu bukanlah lucu. Orang bisa merasa terganggu dan takut. Baiklah, untuk pertanyaan yang selanjutnya bang, menurut abang kenapa catcalling masih sering terjadi? Karena banyak orang menganggap itu hal biasa atau sekedar bercanda. Selain itu, kurangnya edukasi juga berpengaruh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada penyesalan setelah melakukan hal tersebut? Ada setelah paham dampaknya seharusnya itu tidaklah tindakan yang salah. Baik bang, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang ingin abang sampaikan kepada orang-orang yang masih menganggap catcalling itu candaan? Menurut saya lebih baik berhenti karena itu tidak tahu dampaknya ke orang lain. Yang kita anggap bercanda bisa bikin orang takut atau trauma. Baik bang, mungkin sampai segitu aja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Ya semoga bermanfaat juga buat yang mendengar atau membaca.